Mari kita nyanyikan lagi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya, sayang semua. Mari kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya, sayang semua. Dadah. Dadah semua. Halo, shalom anak-anakku yang terkasih. Syukur jika pagi hari ini kita masih bisa ketemu lagi dalam sekolah minggu JC ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kebangkitannya membawa kemenangan. Nah, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebesaran-Mu, dan untuk kemurahan-Mu. Dan jika sebentar kami, anak-anak-Mu akan belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan menuntun kami, membuat kami mudah untuk mengerti pelajaran hari ini, sehingga kehidupan kami akan terus semakin bertumbuh di dalam Engkau. Engkau juga menyertai, memimpin, memberi hikmat atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus sepenuhnya berkarya atas hati, pikiran kami, tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Anak-anak tahu toh yang namanya bangkit? Wah, tahu ya. Misal dari duduk ke berdiri, itu bangkit juga. Dari tidur ke bangun, itu juga disebut bangkit. Nah, sama. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu memberi makna yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, apa maknanya? Membawa kemenangan atas apa? Yuk, kita akan lihat. Ada 3 kemenangan, 3 wujud kemenangan dari kebangkitan Yesus. Kita akan buka dulu ya di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Silahkan dibuka kitabnya masing-masing.
Bapak juga buka Alkitabnya nih. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, yang pertama, kebangkitan Yesus itu melambangkan kemenangan atas maut. Wah, ingat maut itu apa? Kita dengar ya, kita ingat lagi ya bahwa upah dosa ialah maut. Wah, maut itu apa? Nanti siksaan api neraka, yaitu kehidupan yang tidak menyenangkan. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus di sini dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Itu suatu anugerah yang besar buat kita. Itu suatu kedahsyatan yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia mati untuk menebus dosa kita, kemudian dia bangkit untuk membebaskan kita dari kuasa maut. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar mati di kayu salib, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya melambangkan bahwa dia mengalahkan maut. Jadi apakah kita perlu takut terhadap maut? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Terus gimana caranya? Ingat, di Nats ini nanti kalau dibaca terus dari ayat 9, 10, 11, 12, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup dengan benar, hidup dengan kudus, hidup dengan baik. Sehingga kita tidak perlu takut lagi akan maut. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan. Lewat apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau waktu itu Tuhan Yesus tidak bangkit, gimana? Berarti tidak menang atas maut. Tetapi karena dia bangkit, dia telah mengalahkan maut. Itu yang pertama. Ya, kebangkitan itu adalah gambaran kemenangan atas maut. Kemudian yang kedua, kita akan lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berarti kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah gambar kemenangan atas dosa. Kok bisa? Kita ingat ya, di perjanjian lama waktu Allah memimpin orang Israel keluar dari mana? Iya, benar, dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di sana diajarkan kalau melakukan dosa harus mencurahkan darah, ya, harus mempersembahkan domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Wah. Dan di dalam Alkitab, di perjanjian baru, di dalam kitab Injil, Yesus juga sering diumpamakan sebagai domba. Wah, domba kalau zaman perjanjian lama itu adalah domba yang tidak bercacat, tidak bercela, dipilih domba yang terbaik. Nah, Yesus yang bukan disamakan, disebut juga sebagai anak domba Allah, itu dia melakukan kehidupannya, menjalani kehidupannya dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Mungkin kita semua anak-anak bilang, loh dia kan Tuhan. Tapi ingat, Yesus juga manusia. Yesus juga punya kesempatan dan juga punya peluang untuk berdosa. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Maka dia disebut anak domba Allah. Dan dia menjadi domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga ketika darahnya tercurah di kayu salib, dikatakan di sini sekali untuk selama-lamanya, itu menghapus dosa. Lihat ya,
karena Tuhan Yesus itu tidak berdosa, maka dia bangkit. Maka kebangkitannya itu adalah melambangkan kemenangan atas dosa. Dan kalau kita baca Alkitab, kita ikuti tuntunan Yesus, kita akan diajar bagaimana kita hidup, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita juga bisa menang atas dosa. Karena apa? Karena Tuhan yang menjelma menjadi manusia sudah mengajarkan cara untuk hidup dan menang dari dosa. Itu yang kedua, kemenangan atas dosa. Nah, yang ketiga, kita akan lihat loncat di dalam Roma 16 ayat 20. Nah, buka ya, Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan kita menyertai kamu. Nah, ini di sini dikatakan bahwa kebangkitannya itu juga adalah lambang kemenangan atas iblis, dan kita itu diberi kuasa, ya, diberi kuasa untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan roh-roh jahat. Jadi anak-anak sekarang nggak boleh lagi takut. Misalnya kalau mau pipis malam-malam, aduh gimana ini ya, berani enggak ya? Nah, enggak boleh. Ingat, ada Kristus, ada Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan dosa. Dan dia yang ketiga sudah memberi kuasa untuk mengalahkan iblis dan tipu dayanya. Ya, ada 3 hal. Kebangkitan itu melambangkan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, dan kemenangan atas iblis. Nah, kita akan lihat. Sekarang kita buka ayat hafalan kita di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Ini ceritanya waktu itu Lazarus dibangkitkan. Ya, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Sudah ketemu semua ya? Kita baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Luar biasa. Kebangkitan Yesus, kematian, kebangkitannya itu memberikan anugerah kekekalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Hari ini kita sudah mendengarkan firman dari Kakak Beni. Ya, sebentar kita akan berpisah, adik-adik ya. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita terima berkat yang berasal dari Allah Bapa. Angkat tangannya tinggi-tinggi dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat ibadah online, dan diberkatilah engkau pada saat meninggalkan ibadah online. Engkau akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor, dan akan dibuatnya naik dan tidak akan pernah turun. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah, dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik sudah terima berkatnya, katakan bersama dengan kakak, amin.